InStalk, apa kata mereka? Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, InStalk apa kata mereka sore ini. Bahasan kita sangat menarik. Melihat sepak terjang dan prestasi para pecatur Indonesia pada event Eastern Asia 2000 Junior and Girl Chess Championship mulai edisi ke-1 sampai ke-5 yang diselenggarakan di berbagai negara dan selalu berhasil keluar sebagai juara dengan meraih berbagai gelar. Nah, Universitas Gunadarma yang peduli dalam pembinaan catur di Indonesia kini juga menyelenggarakan event Eastern Asia Junior and Girl Chess Championship edisi ke-6. Nah, ini bertempat di Auditorium Kampus Gunadarma, Karawaci, Tangerang. Seperti apa sih suasana di sana, gitu ya? Nah, kami sudah tersambung bersama Profesor Dr. Ing Adang Suhendra SSI Eskom MSc. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Sampaikan pertanyaan Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Profesor Adang adalah dekan di Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma yang juga sebagai penyelenggara turnamen tersebut. Saya langsung sapa. Halo, selamat sore Prof. Apa kabar? Prof Adang. Selamat sore. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Prof ya? Oke, Insya Allah. Prof, gimana Prof suasana event Eastern Asia di Gunadarma ini, Prof? Ya, jadi saat ini sejak kemarin ya itu sudah berlangsung kegiatan kejuaraan catur ya Eastern Asia ini. Ya, suasananya cukup ramai ya karena pesertanya juga dari berbagai negara, khususnya di Asia Timur, ya, ini mencakup juga sampai ke Mongol ya. Wah, seperti itu. Iya, ada Mongol, ada Filipina kan, kemudian juga ada Vietnam ya, kan ada beberapa negara yang ikut. Ya, jadi saat ini itu baru selesai tadi pertandingan pagi sampai siang ini baru babak pertama. Sekarang sedang menunggu babak kedua di pukul 14. Pukul 14 ya? Iya. Oke. Ya. Rata-rata pesertanya usia berapa, Prof? Ya maksimum itu 20. Maksimum 20 ya? Rata-rata usia mulai dari usia berapa tahun, Prof, mereka yang ikut di turnamen ini? Tetap masih belasan tahun semua. Masih belasan tahun ya? Belasan tahun. Maksimal 20 tahun ya untuk junior ya, Prof ya? Kira-kira gitu. Iya, belasan. Ya. Maksimal, iya betul, junior. Banyak yang dari Indonesia, banyak Prof yang ikut ini? Banyak pengikut dari Indonesia. Rata-rata ya, karena eventnya, makanya di sini karena eventnya di Indonesia kan di kesempatan ya buat para pecatur junior Indonesia ya untuk ikut dalam kompetisi ini. Kalau di luar negeri kan lumayan ya, ada kos transportasi, tinggal, akomodasi dan sebagainya. Jadi karena di Indonesia ya insya Allah lah mereka itu banyak yang mengikut sih. Yang ikut ya. Kenyataan dari ini dari klub-klub catur yang ada di Indonesia, Prof, atau undangan? Iya, diantaranya itu, betul. Oke. Jadi bukan masyarakat umum sesuai dengan kelompok umur ya, Prof? Mereka bisa juga mendaftarkan. Di situ ada pendaftarannya, gitu. Jadi tidak harus dari klub ya, Prof ya? Iya, bisa untuk itu perseorangan juga karena kan dibuka ya. Betul. Ini tanggal 3 sampai tanggal 11 Juli, Prof ya? Iya, tanggal 3 sampai tanggal 11 Juli. Oke. Pelaksanaannya. Betul. Nah, jadi Prof, kemarin sempat ya. Oke. Jadi kita perlu menyampaikan juga kepada masyarakat apa sih sebenarnya turnamen ini. Nah, mungkin Prof bisa menjelaskan terlebih dahulu, Prof. Ya, jadi turnamen ini memang ditujukan ya untuk para pecatur junior ya, di mana nanti setelah dia bisa menjuara junior ini, ya dia nanti akan mengikuti untuk percaturan ya, ikut kejuaraan tingkat internasional yang seniornya gitu, supaya rating mereka itu bisa menjadi lebih baik gitu ya. Dan pada kejuaraan ini juga mereka nanti kalau yang menang itu bisa mendapatkan gelar Master Internasional. Gitu ya. Jadi bukan video lagi, bukan kandidat lagi, mereka bisa memperoleh gelar Master Internasional. Syaratnya jadi kalau udah memenangi juara 1, 2, 3 atau hanya khusus juara satunya? Yang menang nomor 1, juara 1 menang, master ya. Pemenang ini akan bisa menjadi juara master internasional ya. Jadi mungkin yang belum punya gelar itu bisa loncat langsung ke IM gitu ya. Kan biasa aja CM dulu ya, kandidat, VD, kemudian itu. Nah, jadi artinya
kesempatan ini ya buat pecatur-pecatur di Indonesia ya diharapkan ini menjadi sebuah peluang yang sangat besar sekali gitu kan untuk bisa terjun ke menjadi pecatur-pecatur dunia. Nah, ya karena Universitas Gunadarma ya dari dulu ya sudah memupuk ya banyak pecatur-pecatur dari junior sehingga seniornya mereka memiliki kiprah sebagai pecatur dunia dan mampu untuk menjuari kejuaraan dunia gitu. Iya. Mas Wis. Kalau di tim junior kita ada berapa banyak yang ikut turnamen ini, Prof? Ya, kalau kita melihat di sini ya, daftarnya itu dari Indonesia ya, itu dari 40, ada di sini ada 49, yaitu ada sekitar hampir 30 ya, itu peserta dari Indonesia. 30 peserta dari Indonesia. 30 ya. Ya karena itu kesempatan kan. Betul, ya. betul. Betul. Tidak ada batasan ya, Prof, jumlahnya dari satu negara? Enggak. Iya. Di sini silakan mendaftar ya untuk mengikuti itu. Soal di situ di sini ada online-nya ya. Di chess.com itu ada event-event dan mereka bisa mendaftar lewat sana. Iya. Selain Indonesia, negara mana lagi, Prof, yang pesertanya banyak? Oh, di sini yang banyak juga ada dari Filipina. Filipina banyak ya? Lumayan ini Filipina ya, ada 3, Thailand di sini ada, kemudian tadi ya Mongol, dari Vietnam ya. Nah itu istilahnya ya mereka mencobalah juga untuk ikut dalam kejuaraan ini ya. Jadi artinya kan ini, kalau mereka ini kan jaraknya tidak terlalu jauh ya. Dengan hasil kalau menang bisa mendapatkan master internasional gitu. Iya, baik. Nah, peluang tim junior kita bagaimana, Prof? Ya kalau melihat dari hasil ini baru babak pertama sih ya. Di sini 10 besar ya. Itu kalau kita melihat dari chessresult.com ya, karena kan diupload di sana ya. Nah itu Indonesia di sini sudah ada 10 besar itu ada 1, 2, 3, ada 4. Ada 4 pemain. 10 besar. Iya. Dan kalau pengalaman dari 5 pertandingan kejuaraan sebelumnya kan yang wanita kalau kita lihat itu juara terus ya. Yang pria ya di pertama itu kan di tahun berapa tuh di beberapa turnamen itu mereka sudah bisa mampu untuk menjuarai ya, seperti di tahun 2016 yang pertama ya itu atas nama Lutfi Ali ya. Kemudian wanitanya bernama Santi Nur Abida ya. Terus yang kedua itu di tahun 2017 itu ada Novendra, itu juara. Kemudian di tahun 2018 ini yang wanita, yang girl, yaitu di Ajeng Teresa, itu berhasil juara. Di tahun 2019 ya itu dijuarai juga oleh di sini ada pecatur Umi Fisabilillah ya, yang wanita ya. Kemudian 2023 ya ini kembali oleh di Ajeng ya, ini juga yang wanita itu diselenggarakan di Malaysia. Dan yang kelima yang istilahnya saat ini sedang dilombakan adalah di sini yang keenam ya. Semoga lah artinya di sini juga Indonesia bisa memperoleh juara ya, baik itu dari wanita maupun juga dari yang prianya, yang anak mudanya gitulah, anak muda Indonesia. Baik. Prof, sebelum kita lanjut, Prof, kita buka line telepon, kita beri kesempatan pendengar yang ingin bertanya langsung baik melalui telepon ataupun melalui kolom chatting di IG Elsinta. Jadi silakan Anda yang sekarang bergabung di live IG, Anda juga bisa mengajukan pertanyaan di situ. Bagi Anda yang sekarang sambil di perjalanan mendengarkan radio, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih membahas peluang dari tim junior kita pada event Asian Asia Junior and Girl Chess Championship edisi ke-6 yang saat ini
masih berlangsung dan berlangsung tanggal 3 mulai dari tanggal 3 hingga 11 Juli di kampus Gunadarma Karawaci Tangerang. Nah, silakan Anda sampaikan pertanyaan 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Prof Adang, kita lanjut Prof Adang ya. Ya, silakan. Baik, Prof, selain Indonesia, negara mana lagi yang punya tradisi menang di catur ini, Prof? Kejuaraan catur ini ya. Di sini yang kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya ya, yang berhasil menang adalah Filipina. Ya, Filipina. Nah, itu punya tradisi juga, yaitu di kejuaraan tahun 2017 itu dia bisa memenangkan di sini. Kemudian juga di tahun 2018 ya juga ada pecatur prianya Filipina. Ya, kemudian juga di sini tahun 2019 ya itu juga Filipina ya itu berhasil menjuarai juga. Jadi nampaknya adalah Filipina menjadi pesaing dari Indonesia ini gitu. itu yang punya tradisi juara ya, Prof ya. Betul, punya tradisi juara, betul. Baik. Pesaing besar juga nih. Iya, ini menarik karena tidak banyak, barangkali mungkin tidak banyak kampus yang concern terhadap olahraga catur ini, Prof ya. Mungkin Gunadarma yang sepertinya sangat all out karena mulai dari usia dini pembinaan dan lain sebagainya sudah ditelateni, kira-kira begitu ya, Prof ya. Nah, apa sih Prof alasannya Prof sampai Gunadarma bahkan mencetuskan untuk menggelar event ini, Prof? Ya, artinya catur ini kan strategi ya, teknik berpikir strategi juga melatih mind sport lah ya. Bagaimana kita bisa berpikir, kemudian berpikir secara strategis sehingga ya diharapkan ya pemain-pemain catur ini bisa menjadi pemikir-pemikir yang ulung gitu kan ke depannya ya, khususnya untuk menangani ataupun permasalahan yang perlu ada strategiknya. Jadi ketika mereka itu berkarir nantinya ya tentu saja mereka mampu untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini secara strategis gitu. Tidak asal jalan, tidak asal melangkah tapi mereka sudah mengukur bagaimana peluang ke depannya gitu untuk bisa meraih keberhasilan. Nah, jadi dengan My Sport ini memang diasah gitu kan. Ya bahkan para junior-junior ini juga kita beri beasiswa ya untuk berkuliah di Universitas Gunadarma. Ya, beberapa sudah ya seperti Umi, kemudian yang sekarang juga ada sudah lulus ya, kebetulan dia juga sudah meraih GM di mana-mana ya, meraih kejuaraan di mana-mana ya, itu Megaranto. Nah, jadi dan terakhir dia tuh di kejuaraan dunia di Uzbekistan juga dia berhasil meraih juara yang pesertanya minta ampun ya, dari Eropa Timur itu Soviet kan seperti kita ketahui ya. Santo Megaranto ini kan. Nah jadi tujuannya adalah seperti itu ya. Artinya memang catur ini kan bisa memberikan sebuah peluang kesempatan bagaimana itu manusia bisa ke depan untuk memikirkan kemajuannya itu berdasarkan strategi gitu, langkah-langkahnya, tidak berdasarkan feeling atau apalah gitu. Kira-kira itu, Mas. Ini sangat menarik sekali ya, Prof, karena saya dengar saking seriusnya Gunadarma membina usia muda ya untuk atlet catur ini sampai punya robot sendiri, robot catur untuk melatih atlet. Itu betul, Prof? Betul. Robot jadi catur. ada dua versi robot catur. Itu gimana sih, Prof? Jadi robot catur ini adalah ya kalau kita sering kan ngelihat catur di permainan gitu ya. Nah, tapi ini caturnya lawannya adalah robot. Jadi manusia berhadapan langsung dengan robot gitu ya. Jangan-jangan IQ-nya jauh lebih unggul dari robot atau dari manusianya, Prof? Ya, kalau ini kan atau bisa di-setel sesuai dengan level pengalaman kan. Jadi yang orang udah JM seperti Santo Megaranto ataupun Novedra, dia mampu sampai remis lah gitu kan. Tapi kalau junior ini selama bertanding belum ada yang berhasil untuk menang melawan robot-robot ini. Ya kita ada 2 robot ya gitu. Nah, artinya apa? Artinya kan ini bisa dijadikan sebagai lawan lah gitu ya. Jadi dia melatih ya dengan berbagai strategi langkah yang pernah dipelajari oleh si
para pemain catur ini. Nah, kemudian mereka istilahnya menjadikan robot ini sebagai lawan tanding. Sehingga rencana strategi dia dengan apa yang mereka pelajari itu sebenarnya bagaimana, gitu kan? Apakah strategi itu efektif atau tidak untuk bisa memenangkan pertandingan catur. Karena jadi istilahnya kombinasi-kombinasi itu bisa mereka ini kan. Nah, kalau kita istilahnya meminta GM untuk menjadi lawan tandingan cukup, apalagi melawan anak kecil gitu kan, ya junior gitu lah, mereka kan kadang-kadang juga sulit gitu. Jadi artinya catur ini sudah mampu bertanding dengan senior, nah sehingga junior ini ya sudah terbiasa melawan senior gitu kan. Dan lagi kalau kita mengundang JM juga kan costnya juga lumayan ya, untuk bisa dijadikan sebagai lawan tanding gitu kan. Jadi untuk latihan mereka bisa berlatih dengan mesin ini. Menggunakan robot ini sudah berapa lama dilakukan, Prof? Ya, jadi kita ada 2 robot ya. Jadi robot yang pertama itu kita namakan Yuji Bogol Yubov ya, itu kita kita hasilkan di tahun 2000, kita launching itu waktu itu 2018 ya, untuk Bogol Yugov, tepatnya sih 16 Oktober 2022, sorry maaf ya. Nah, itu Bogol Yugov. Nah, dia ini kemudian kita juga luncurkan catur yang kedua, yaitu namanya Capablanca. Ya. Jadi catur yang kedua ini ya kebetulan waktu itu kita mendapatkan hibah ya di tahun 2023, yaitu pada saat kejuaraan catur di Java Festival tanggal 18 Oktober kemarin. Ya, jadi kita mendapatkan hibah dari pemerintah, kemudian kita kembangkan menjadi sebuah program catur yang tujuannya adalah untuk menjadi partner dan melatih para itu tadi ya pecatur muda kita gitu. Ini robotnya rakitan sendiri berarti, Prof? Ya, jadi artinya di sini kan ada mekanik dan juga ada software gitu, istilahnya hardware dan software. Ya, mekanik ya kita gunakan adalah lengan robot ya. Lengan robot ini ya kemudian kita koneksikan dengan sistem perangkat lunaknya ya, di mana perangkat lunak ini yang menginstruksikan gerakan-gerakan. Nah, jadi software ini ada 2 ya, jadi artinya dia membaca langkah yang dilakukan oleh pemain, kemudian langkah tersebut dihitung. Nah, kemudian langkah apa berikutnya yang memiliki nilai paling optimal ya, maksimum lah gitu. Nah, kemudian setelah diketahui maka robot itu bergerak sesuai dengan instruksi langkahnya ya, karena kalau langkah dicatur kan ada kode-kode ya, dari kotak A menuju kotak B. Jadi mekaniknya itu adalah menggerakkan sesuai dengan instruksi dari si istilahnya engine yang menginstruksikan langkah-langkah berikutnya dari hasil perhitungan itu, Pak Is. Iya, oke. Baik, Prof, kita buka line telepon ke pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan 0215869000, SMS WhatsApp di 08118065543. Sementara saya baca dulu tanggapan pendengar dari Pak Indra di Jakarta. Prof, sebaiknya usia berapa kita mempersiapkan anak-anak kita untuk belajar catur? Kemudian anak saya sepertinya sangat tertarik dengan permainan catur. Usianya masih 6 tahun. Apakah ini juga bisa mulai disekolahkan? Nah, ada nggak sekolah khususnya? Nah, kemudian dari Pak Oscar, rata-rata elo ratingnya itu ikut berapa ya, Prof? Ini pertanyaan Pak Oscar. Silakan, Prof. Ya, kalau bisa sih sedini mungkin juga kita bisa latih ya catur. So kemarin juga ngeliat banyak anak-anak kecil itu sudah pada jago-jago main caturnya ya umur sekitar 6 tahunan gitu, 7 tahun gitu udah pinter gitu bermain catur. Ya, mereka memang rata-rata juga masuk klub-klub ya catur kan banyak sekali ya di Indonesia ya saat ini gitu ya. Jadi artinya kita bisa bisalah mendidik anak-anak kita, putra-putra kita ya untuk mampu bermain atau bisa mengikuti lah permainan caturnya, apalagi kalau yang memiliki bakat gitu ya. Nah, kalau memiliki bakat ya tentu saja ini diharapkan ya bisalah mengikuti
pola pertandingan catur ini. Dan tujuannya juga kan selain dia nanti memiliki jiwa kompetisi ya, juga kita latihlah untuk mampu mengasah ya pikiran-pikiran mereka agar mampu nanti ya ke depan diharapkan mereka memiliki itu tadi ya, berpikir yang strategis ya. Nah, jadi ya 6 tahun kalau udah hobi ya silakan aja dimasukkan ke sekolah-sekolah catur ya. Di Jakarta juga ada kok banyak seperti itu, Mas Is. Iya, kemudian Nah, untuk elo rating juga di sini kalau saya melihat data ya, ada yang 2.400, 2.300, ada yang 1.500 ya. Jadi di sini kalau kita lihat paling tinggi ada yang 2.400 ya. Kalau kita lihat 27 ya. Ya. Jadi sekitar itu ya. Jadi yang paling tingginya, kemudian juga ada yang juga belum punya elo rating. Jadi artinya publik yang belum punya juga bisa ikutan di sini. Gitu Mas Is. Oke. Nah, kembali ke soal robot yang untuk melatih para atlet catur ini ya, Prof ya. Apakah sudah ada yang berhasil mengalahkan robot ini, Prof? Nah, kalau yang peserta junior ini hingga hari ini itu belum ya. Tapi kalau untuk yang senior ya kita juga sebelum waktu ini kan juga sudah diujikan ya dengan seperti Novendra yang pernah menjuarai kejuaraan catur ini ya, itu pernah seri ya, kemudian juga dengan Susanto Megaranto juga pernah seri gitu. Jadi tapi nggak ada yang berhasil mengalahkan ya, Prof? belum. Iya. Luar biasa karena langkahnya panjang gitu ya. Iya. Ngitung jadi semua yang 10 langkah atau 5 langkah ke depan itu sudah dipikirkan gitu kan. Betul. Jadi semua yang merancang software dan lain sebagainya, perangkatnya itu semua dari Gunadarma semua, Prof? Ya, jadi artinya kita ada tim ya, AI dan robotika ya untuk mengembangkan catur ini ya, baik itu dari sisi mekanik ya maupun dari sisi softwarenya, karena kan di Universitas Gunadarma ini kan ada program studi yang memang konsentrasi ke sana ya. Jadi misalkan ada sistem komputer, ada teknik mesin yang memikirkan gerakan mekaniknya, kemudian informatika, sistem informasi yang memang, jadi mereka ini kita tim gitu Mas Is ya, dari berbagai program studi ini untuk mengembangkan itu. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Herman di Bogor, Prof, cara penjurian atau pengelompokan turnamen ini bagaimana, Prof? Sepertinya mereka orang-orang yang sangat cerdas dan mereka adalah orang-orang yang sangat ini seperti kayak kutu buku gitu. Dia sangat konsentrasinya tingkat tinggi nih. Prof, silakan. Iya, betul. Ya, kalau kita lihat dari babak-babak yang dipertandingkan ya, dari babak satu ini ya, nah itu memang mereka dipasangkan ya berdasarkan usia gitu ya, nah, kelompok-kelompok usia ya, karena nggak mungkin kan yang kecil dilawan sama yang besar ya. Nah tentu saja, tapi kan itu nanti juga berkemungkinan bahwasanya karena ini kan juara itu kan tidak melihat nanti usia ya, masih usia. Jadi dari per babak hingga 9 babak ini ya nanti yang ketemu siapa yang paling unggul gitu Mas Is, dari 40 sekian pemain tadi ya. Baik. Nah, kemudian Prof, apakah pecatur-pecatur junior ini yang nantinya sukses akan dibina lagi oleh kampus Gunadarma? Mungkin nanti akan diberikan beasiswa pendidikan full di kampus itu atau bagaimana, Prof? Ya tentu ya, jadi nanti yang juara-juara ini akan kita tawarkan ya, seperti halnya dari yang program-program sebelumnya ya, kita tawarkan mereka beasiswa, nanti mereka kuliah, dan juga kita komit untuk membiayai mengikuti kejuaraan-kejuaraan dunia selanjutnya. Seperti itu kan tuh lumayan ya kosnya kalau sendiri. Oh iya betul. Ya sangat mahal ya, apalagi kalau sudah ke katakanlah Eropa begitu ya. Waduh, minta ampun ya. Seperti itu. Jadi kita Universitas Gunadarma ini memang komit untuk artinya membina agar catur di Indonesia itu menjadi lebih maju ya. Makanya seperti ya namanya catur ya. Kan kalau kita personal itu kan cukup berat ya.
Kalau tidak ada istilahnya institusi yang membantu untuk meningkatkan itu ya, karena mereka kan prestasi itu kan tergantung dari pertandingan-pertandingan yang diikuti gitu. Betul. Kira-kira itu. Baik. Dari Ibu Nina di Tebet, saya harap dengan turnamen seperti ini akan banyak lahir utut yang lain ya. Ini Utut Adianto maksudnya ya, Grandmaster ya. Nah, ini nyambung nih Pak Okta di Cilengsi. Robot itu pernah lawan Utut Adianto nggak? Nah, padahal kemarin Pak Utut itu datang ya pada gitu ya? pembukaan. Kenapa nggak suruh lawan robot? Iya, karena dia sibuk kan. Ya, dia sudah mengetahui ada robot ini, mungkin karena dia sibuk jadi dia belum sempat, yang mesti sudah di request gitu ya. Iya. Seperti itu. Nanti lain waktu juga mungkin ketika dia longgar kita coba. Itu keren tuh Pak, undangan seluruh. Oh iya, bos gitu ya. Itu keren. Iya betul Mas Is. Dibikin sayembara, Bro. Atau event khusus gitu ya Mas Is. Event khusus. Siapa yang berhasil mengalahkan robot Gunadarma dapat apa gitu ya. Dapat beasiswa full S1 sampai S3. Oh iya betul, setuju Mas Is idenya. Oke, baik. Iya, siap, Mas Is. Baik, Prof. Apa harapan dari turnamen ini, Prof? Dan tentu saja dari kampus ya, sebagai kampus yang konsen terhadap olahraga catur ini. Ya tentunya harapan kami adalah olahraga catur menjadi olahraga yang populer. Ya, karena kan kalau sudah populer berarti kan kita punya bibit-bibit yang banyak gitu ya Mas Is ya. Betul. Nah, dari bibit-bibit tersebut kemudian ketika dia menjuarai sebuah event, nah tentu saja di sini kita sudah bisa memperoleh mana yang memang memiliki bakat, dan kemudian baru kita bisa olah gitu ya, bisa kita asah, kita latih, dan kemudian bisa kita cobakan ke berbagai turnamen gitu Mas Is. Jadi harapan kita adalah olahraga catur ini menjadi populer juga di Indonesia. Dan ya, kalau catur bisa seperti bola, wah seperti apa ya Mas Is ya? Keren ya. Oke, baik Prof. Itu, Mas Is. Terima kasih sudah bersama kami Prof. Kita doakan acaranya sukses, banyak melahirkan Grandmaster catur di Indonesia nantinya Prof ya, dari ajang ini ya Prof ya. Terima kasih Prof. Selamat sore, sukses. Selamat sore Mas Is, sukses Mas Is. Yo. Pendengar demikian tadi Profesor Dr. Ing Adang Suhendra, SSI Eskom MSI, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma, yang penyelenggara turnamen yang menjadi narasumber dalam Instok Apa Kata Mereka.